Saint Lipo maupun Saint Maurice. Next. Nah, bahkan saya kasih perbandingan ya, apartemen di sana kita pasaran sekitar 13-14 juta sekarang. Nah, bahkan setiap minggu naik itu ada kemungkinan naiknya 1% per minggu. Nah, terus pasaran di kita itu cuma 12 juta, 13 juta lah. Sekarang sudah segitu. Nah, di samping kita itu 14 juta, ada 16 juta, yang mahal banyak kayak gitu. Next. Tapi fasilitasnya tidak sebanyak kita. Nah, ini kita punya kolam renang, ada coffee shop, ada minimarket, ada permainan yang ramah anak. Next. Nah, ini ukuran-ukuran tipe studio kita. Oke, kita buka pertanyaan ya. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Seperti itu. Kita akan menjawab pertanyaan Anda sampai puas. Nah, terima kasih ya yang dari Manokwari, dari Taiwan, waduh, ada Jepang, Johor, luar biasa malah hari ini. Nah, oke, nah Bapak Ibu, ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Jadi sekali lagi ya, ketika Anda mau beli apartemen, Anda harus punya 4 konsep. Maka saya bilang ada yang namanya internal, ada eksternal. Eksternal itu adalah kondisi di luar ya Anda harus scoring. Scoring itu namanya Anda cek supaya memenuhi unsur supaya Anda tidak ditipu. Saya bilang supaya Anda betul-betul mendapatkan properti dengan harga baik. Yaitu kita bilang eksternalnya itu harus memenuhi skor 4. Yang hal yang saya bilang itu baik. Yang pertama harus best deal. Terus yang kedua adalah akadnya harus 500.000. Langsung huni, bangunan sudah jadi. Terus 2 tahun pertama hanya bayar bunga dengan bunga 3,75. Nah, terus yang ketiga I-nya adalah infrastrukturnya harus seperti bintang 4, bintang 5 kayak hotel. Nah, sehingga ketika Anda mau sewa-sewakan bisa tinggi. Nah, jadi saya bilang ya berapa kali, ketika terjadi krisis, orang bilang cash, Anda harus uangkan uang Anda. Nah, supaya Anda bisa merasakan manfaatnya. Tetapi ketika krisis berkepanjangan, cash bukan istri. Makanya properti flow atau sewa-sewa. Kalau rumah, Bapak Ibu tanya, berapa sih kira-kira sewanya per sampai itu rumah ya? Lalu berhasil 5-5% pokok. Nah, ini ada apartemen HRS ini yang kita dapat fasilitas seperti hotel itu 7-15%. Nah, sehingga itu yang namanya Anda ketika krisis Anda masih bisa menghasilkan uang setiap hari. Tidak pulang atas. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Izin bertanya Pak. Saya Pak Lubi Supriyadi nih. Dengan Pak siapa? Izin Pak. Supriyadi Pak Supriyadi, terima kasih Pak. Silakan Pak. Ini Pak, jadi ketika kita sudah akad Pak, sudah melalui proses dalam jangka 5 tahun kita sudah baik, bagus, itu terus kita maaf ini seandainya nggak ada umur, apakah itu bisa diteruskan oleh ahli waris atau prosesnya bagaimana Pak dengan pelimpahan ke ahli waris, rumit atau tidak? Karena sepanjang kita akad kok tidak dimintakan ahli waris. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi selama akad itu yang meminta ahli waris adalah asuransi Pak. Jadi ketika misalnya maaf ya misalnya pindah dunia lah terjadi maka gratis Pak. Jadi langsung anak bapak atau ahli waris yang bapak tunjuk atau istri itu langsung menerima gratis. Anda nggak perlu bayar cicilan, adalah gratis. Itu bukan pada saat akad tapi pada saat bapak tentang asuransi. Jadi setiap beli properti pasti ada 2 asuransi, asuransi jiwa dan asuransi bangunan. Jadi semua itu tercover asuransi. Kalau pakai bank pasti ada asuransinya Pak. Asuransi itu tiap tahun atau memang lamanya kita menjalani jangka waktu yang sudah ditentukan dalam akad? Jadi asuransi itu biasanya dibayar di depan Pak, sekali aja bayar. Dan itu pun nggak mahal kok Pak. Jadi nanti ada hitungannya, nanti dari pihak perbankan yang menjelaskan. Terima kasih Pak. Masih Pak. Terima kasih. Nah, oke, ini ada dari Pak Budi. Saya sangat tertarik, tapi masalahnya masih punya cicilan di perumahan. Tetap kita bantu Pak. Makanya tadi kan saya kasih tips Bapak bagaimana menaikkan kemampuan bayar. Jadi Bapak misalnya punya anak, punya istri,
digabungkan penghasilan Pak diskon. Bahkan dari perbankan sendiri itu bukan lagi mengecek 30% Pak, tapi sekarang standar kita itu bisa 50 dan 60%. Jadi kalau hari ini Pak kita bantu Bapak, misalnya penghasilan Bapak UMP, contohnya itu bahkan pendapatan lain. Terus dari UMP saja Pak, kita cuma bilang 2 juta Pak sebulannya. Kira-kira berapa persen? 50 Pak. Kita bilang hasil UMP pun Pak. Misalnya kita misalnya ya masuk Pak, karena ojek online kita suruh sampai kita. Kenapa lupa tahun pertama? Karena kita mengerti kalau Bapak Ibu langsung dibayar bunga plus pokok cicil 10 tahun itu 8 juta Pak. Makanya kenapa kita bantu hanya bayar bunga 3,72% dari DPR. Itu udah negokan Bapak. Jadi otomatis kemampuan Bapak bisa. Nah, ini pertanyaan Pak Budi Kusuma, apakah usia 54 tahun bisa? Bisa Pak, tapi Bapak harus jual kok pakai nama anaknya. Supaya cicilannya panjang Pak. Nah itu, tadi saya kasih tips ya. Jadi saya bilang tipsnya itu adalah Bapak tetap 54 tahun boleh, tapi Bapak kalau bisa tambahkan nama anaknya Pak. Nah, sehingga umur Bapak jadi panjang, karena yang di joint account itu dilihat adalah umur anak. Bapak dilihat kemampuan bayar. Oke ya, Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Anda silakan bertanya di kolom komentar. Ada yang masih ada pertanyaan atau bisa buka suara? Anda silakan bertanya. Nah, ini ada Lala, DP-nya berapa Pak? DP-nya 0%. Sekali lagi ya, DP 0% hanya cukup booking fee 500.000. Nah, sekali lagi tapi kita mau maaf ya, 500.000 apakah pasti tidak Pak? Karena bukan tidak butuhkan, tapi perang. Tapi kita sudah membantu Anda dengan sangat banyak kita bantu, yaitu pertama kita sudah kasih tips joint account, kita bantu. Kalaupun Anda kena call 2, call 3, masih kita bisa support. Nah, Pak, bagaimana kalau masih ambil properti tapi masih ada asuransi propertinya? Apakah bisa? Bisa, saya bilang. Karena kita BIJK-nya hitungan pro banyak itu bukan dari 30% Pak. Kita scoringnya berdasarkan istilahnya kemampuan bayar. Jadi saya bilang sekali lagi ya, tetap bisa, nggak ada masalah. Ini pertanyaannya kasih Pak sama tadi siapa itu mirip-mirip Pak Budi. Nah, jadi Anda pun masih punya cicilan, tetap bisa kayak gitu. Anda join saja dulu, bayar 500.000 booking fee, karena kita membantu adalah cicilan hanya 3,72%, hanya bayar bunga saja 2 tahun pertama. Nah, bahkan nanti saya akan ajarkan Bapak Ibu, bagaimana sih ternak properti. Nah, tapi ketika Anda mau ternak properti, Anda harus memenuhi unsur 3 kata. D-nya itu apa? Anda harus punya dream. Apa itu? Impian bahwa saya mau punya propertinya. Saya mau punya income. Banyak orang mengatakan bahwa orang kaya beli properti. Atau karena dia beli properti, dia jadi kaya. Pilih yang pertama atau kedua. Jadi tetap adalah karena orang beli properti, dia menjadi kaya. Tidak pernah, jarang saya dengar orang dia kaya dulu baru beli properti, rata-rata. Nah, saya waktu dulu susah, saya pun tetap memaksakan untuk beli properti, karena beli properti harus punya impian. Jadi pada saat itu saya punya penghasilan cuma gaji istilahnya, saya juga mulai bisnis itu dari nol, kerja pun dari bawah, dari administrasi, saya udah berusaha mencicil. Pada saat itu cicilan saya rumah harga 100 juta lebih. Tapi hari ini rumahnya sudah naik 700 juta, 800 juta. Untuk saya paksakan Pak. Jadi sehingga saya tidak foya-foya uang saya. Karena kadang ketika kita dapat gaji, uang itu ya kenapa ya cuma lewat. Nah, maka ketika itu kita selalu foya